Moses Hall. Wow. Ini gereja kita apa gereja yang lain ya? Wow. Keren banget gereja kita sekarang. Kita tanya dulu yuk sama siapa ya? Itu ada Muse Randy. Kita mau nanya Muse Randy. Selamat pagi Muse. Hey, Abraham, apa kabar? Baik Muse. Waduh, apa kabar Muse? Baik, senang ketemu dengan Abraham. Terima kasih. Bapak orang beriman ini. Amin Muse. Muse, saya tadi baru keluar lift. Langsung kaget Muse. Lantai 5 kita, wow, keren Berubah banget. Ya. Udah berubah sekali. Ini boleh cerita nggak Muse? Bagaimana ini prosesnya Muse? Iya, kita ada satu pergumulan bersama ya, memimpin tempat ini. Tentu kan masa pandemi kita tahu. Betul. Mau renovasi gereja ini, tentu kita tahu pandemik itu banyak dampaknya dalam perekonomian setiap jemaat. Tapi kami bergumul kalau misalnya suruh jemaat datang dengan kondisi udah 2 tahun gereja dan tentu sirkulasi, ya orang mungkin agak berpikir-pikir. Kita nggak bisa bicara, wah lu tidak beriman nih, tidak datang ke gereja. Jadi kami coba berpikir mesti ada sirkulasi udara gitu ya. Lalu kemudian bisa jemaat datang, tempat bisa lebih luas. Dan tentu kan kita tahu bahwa pandemi mengubah segalanya. Jadi otomatis kan kita percaya bahwa ada on-site, jadi ada juga online, hybridnya, ya orang datang nyaman, tetapi juga kan ada online-nya. Tidak mungkin ditiadakan ya kondisi zaman seperti begitu kan ya. Jadi bagaimana online itu tetap berjalan, tapi online itu bukan mengganti dari hybrid itu sendiri ya. Jadi online itu adalah mungkin dibilang pendukung lah untuk adanya hybrid ini sendiri. Otomatis sekarang kan udah zaman teknologi ya. Orang semua pasti melihat ya di dunia online seperti itu. Nah, kami memikirkan bagaimana nanti online dengan baik, pencahayaannya dan lain sebagainya, ya soundnya gitu. Jadi itu sebabnya kami memberanikan diri untuk renovasi, dan tentu saya percaya ini jemaat kita itu luar biasa, Bapak Abraham. Amin. Mereka semua itu mendukung loh, luar biasa, melalui doa, melalui daya, melalui dana gitu ya dalam renovasi ini ya, sehingga hari ini kita boleh menyaksikan gedung gereja. Kita mengadakan renovasi bukan redekorate gitu ya untuk hanya pernak-perniknya saja gitu. Betul Muse. Ini benar-benar wow, memang benar berubah sama sekali. Mungkin kalau saudara-saudari jemaat yang pernah sebelumnya ke lantai 5 kalau datang lagi, saya yakin pasti pangling semuanya ya. Ini benar-benar berubah Muse, benar-benar berubah. Jadi berubahnya itu bukan karena kita mau suatu wow, tapi tentu ada yang tadi ya, faktor-faktor yang kita pikirkan. Jadi kalau misalnya kamera bisa lihat ya, seperti misalnya kita ke atas gitu ya. Nah, AC ini kita udah pakai sistem AC yang ada HEPA-nya, itu ganti ya, tersentral semuanya, supaya kan nanti sirkulasinya. Lalu kalau kita perhatikan kita punya videotron, background ya, kita ingin supaya jemaat pada waktu itu beribadah secara onsite dan juga online itu mereka bisa lihat, wah jelas sekali gitu ya, terang dan pencahayaannya tidak gelap-gelap. Mereka ibadah juga tentu antusias walaupun terbatas di rumah mereka, begitu Bapak Abraham. Luar biasa Muse. Jadi yang pertama, karena udah ada HEPA, jemaat kita nggak usah takut kalau udaranya nggak bersih. Sudah bagus ya Muse ya. Bukan cuma itu saja, kalau kita perhatikan, kita memikirkan ya, ini kita ada ini, coba kalau kita perhatikan, kita juga ada pasang ya, ini juga HEPA apa namanya, ini bukan promosi, jadi jangan dilihat mereknya ya. Jadi kita tidak dapat promosi dari ini, tapi ini supaya kita taruh jemaat juga nyaman. Lalu kemudian ada alat kita pasang seperti di rumah sakit yang menurut rekomendasi oleh dokter, salah seorang dokter dikatakan cukup baik ya untuk membunuh virus, kuman, seperti begitu. Dan kalau kita lihat latar belakang, kenapa kita punya tema kan kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu. Ya, jadi kita
diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan Yesus mencintai kita, ya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sekuat tenaga kita, kan. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap apa, Bapak Abraham? Dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu dan segenap pengertianmu dan segenap apapun kekuatanmu begitu. Betul, sudah lulus jadi guru sekolah minggu. Puji Tuhan. Tiba-tiba kena ujian. Nah, kayak ini kita kasih ada tentang salib Tuhan, ya, pengorbanan. Dan tentu kita sebelah itu bentuk seperti relief gitu kita buat, ya. Nah, itu ada gembala yang baik. Dan tadi saya bicara sirkulasi udara, ya. Kenapa? Ini saya ingin tunjukkan nih. Mungkin kita bisa sama-sama lihat. Silakan. Saya naik di atas, ya. Baik. Ayo Pak Abraham, kita naik ke atas. Kalau kita lihat ini bukan variasi. Bukan variasi. Tapi ini adalah airflow. Dan mungkin bisa dilihat di sini, ya. Kalau kita lihat, posisi di atas, ini ada mesin. Mesin exhaust untuk menyedot. Jadi ada dua kiri kanan yang menyedot ini semua. Nanti dari atas juga ada, nanti kita akan tunjukkan. Ada dua pintu cukup besar bisa dibuka, ya, airflow-nya cukup bagus, dan ada juga exhaust yang cukup besar untuk menyedot. Sehingga di sini terjadi ada sebuah sirkulasi udara yang cukup baik. Jadi jemaat nggak usah takut kalau udaranya nggak berputar gitu, ya. Oh iya, pasti berputar. Dan bukan cuma itu saja, biasanya kita ibadah itu kan kita habis kebaktian satu langsung semua kita bersihkan. Ada semprot dan lain sebagainya. Dan juga walaupun sekarang sudah tidak ada distancing lagi, ya, di tempat-tempat umum, tapi kami masih ada jarak-jarak nih, distancing kalau dilihat. Ngomong-ngomong, dengan kondisi seperti ini, berapa kapasitas kita sekarang, Musa? Kalau kita lihat ini dari atas sampai bawah, ya, kita kurang lebih bisa 170-an, ya, 180 kalau jarak distancing. Tapi kalau tidak, ini bisa 300-an harusnya cukup, ya. Cukup besar, ya. Tapi kami kasih jarak-jarak dulu. Nanti kalau lihat kondisi, supaya kalau dulu kan sekitar 200, tapi kemudian setelah direnov, ya, puji Tuhan di atas itu bisa tampung cukup banyak, di bawah juga cukup banyak, ya. Jadi otomatis kita harapkan kalau sudah normal, ya, ruang ibadah kita lebih besar, kan? Ya. Jemaat nanti lebih banyak lagi semangat untuk datang beribadah. Mungkin kita bisa lihat naik ke lantai atas untuk kemudian melihat, ya, sirkulasi. Saya juga pengen tahu banget nih di atas, karena baru sekarang kita tahu di lantai 5 ternyata ada mezaninnya. Betul. Saudara-saudara, lantai 6 ini. Lantai 6 ternyata. Ini luar biasa, kejutan banget. Yang dulu memang genser, lalu kita turunkan pindah ke bawah, lalu sekarang menjadi ada, ya, mezanin, ya, atau disebut Musa. Itu ya balkon, ya. Balkon kali. Oke. Nah, kita bisa melihat ini sound kita. Jadi ini kursi-kursi juga sebenarnya kita coba tata. Sebenarnya kalau misal duduk, coba langsung Abraham duduk sini. Siap, Musa. Lihat ke bawah, nyaman tidak ibadahnya? Aduh, masih bisa melihat dengan sangat jelas. Jelas, ya, bisa melihat. Coba kamera juga diarahkan, mungkin bisa melihat, ya. Tuh, lihat ke bawah, nyaman mungkin sekali. Dari sini. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini masih dalam proses kita perapian, ya. Jadi memang, ini kalau kita buka, ya, ini cukup lebar. Ini masih perapian, ya, sebenarnya. Ini masih kita atur. Ini kalau kita buka nih cukup dari lantai atas. Kalau kita buka begini, biar saya aja masuk. Nah, ini masih kita rapikan. Ini udara dari sini itu coba terasa kan kalau masuk. Ya, hawanya cukup kencang sekali. Jadi dia bisa berputar. Ya, keluar dari sini. Dan tentu ini ada satu pintu, kalau tidak, ini tidak kelihatan. Ini ada satu pintu yang kita bisa buka juga. Mirip kayak yang di bawah tadi, ya, Musa? Iya, ini hati-hati dibukanya. Ini kayak peresmian rumah baru nih, ya. Nah, ini ada kira-kira udara juga masuk, ya. Nah, ini tidak kelihatan kalau ditutup. Tapi waktu dibuka, udara dari sana, sini mengalir turun ke bawah. Tadi 2 pintu lagi. Jadi ada 4 pintu sirkulasi. Tambah kalau pintu ini tambah lagi 5. Iya. Saya jadi ingat kalau masuk pesawat terbang terus ada 4 pintu darurat. Gitu.
Kita lihat luar biasa ya. Jadi kalau kita di sini ini kelihatan kan? Coba Bapak Abraham dari Nyaman sini. sekali, Pak. Nah, bisa melihat Semuanya bisa kita lihat dari kelihatan atas. ya. Semua jemaat bisa kita absen dari sini, Muse. Nah, kalau peruntukannya ini apakah ada khusus orang tertentu yang boleh naik atau gimana, Muse? Nah, di sini petugas multimedia, sound system, tetapi juga buat jemaat. Ya, bisa jemaat bisa menampung sih di sini lumayan. Yang cukup berapa puluh mereka bisa duduk. Bener-bener pasti seneng ya, anak nekat. Main-main. Iya, mereka yang penting mereka dilibatkan nanti bisa jadi pelayan. Amin, amin. Siap, gitu ya. Siap. Jadi kalau seperti begini, kira-kira berani nggak datang ibadah nih, Pak Abraham? Saya berani. Saya berani, Musa. Berani ya? Yang penting kita sudah vaksin 1, 2, bahkan mungkin booster. Kita ikut protokol kesehatan. Dan kita udah dengar cerita dari Musa, gereja kita sudah sangat memikirkan bagaimana segala sesuatunya dibuat nyaman dan aman untuk beribadah. Iya, jadi sehat jasmani, sehat rohani. Jadi kalau begitu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, khususnya Jemaat GKBJ Kelapa Gading, semuanya sudah kita dengar dengan jelas. Saatnya kita bisa beribadah dengan tenang dan aman bersama dengan seluruh jemaat, beribadah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di gereja kita tercinta GKBJ Kelapa Gading lantai 5. Mari kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk kita beribadah dalam kebaktian minggu-minggu ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang jelas kita jangan takut. Yes. Kita harus hikmat. Amin. Kita tetap setia beribadah. Amin, Musa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya, Musa. Sama-sama. Sampai jumpa lagi, Musa. Tuhan berkati. Tuhan memberkati.